Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang Pancasila di masa Orde Baru dan Orde Lama. Tujuannya, saya ingin menggali pengetahuan tentang pengalaman dan ingatan Bapak terhadap Pancasila dan pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru dan Orde Lama, dan hubungan antara umat Islam dengan Pancasila. Apakah Bapak bersedia? Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang Bapak ingat tentang Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Ya, Pancasila itu di masa Orde Baru utamanya, karena Orde Lama saya tidak mengalaminya. Di situ adalah memang jelas adalah dasar-dasar dasar-dasar dari Pancasila itu dasar-dasar negara Indonesia, sehingga di sekolah-sekolah itu diwajibkan menjadi pelajaran wajib yang di masa itu di sekolah. Terus Kemudian yang kedua, peristiwa apa yang paling diingat tentang kejadian yang melibatkan umat Islam dengan ideologi Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? yang paling saya ingat adalah kejadian Tanjung Priuk. Sebetulnya bukan ideologi Pancasila dengan agama Islam di situ, kalau saya lihat. Tetapi Pancasila di masa itu memang ada, harus dipahami, dan semua rakyat kalau bisa harus melaksanakan. Tetapi pemerintahan di masa itu sendiri tidak semaksimalnya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila itu sendiri. Sebetulnya kalau Pancasila itu diamalkan dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada pertentangan dengan Islam, karena banyak sekali undang-undang dasar di Pancasila itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam itu sendiri. Jadi menurut saya itu bukan pertentangan ideologi Pancasila dengan Islam, tetapi pertentangan Islam dengan pelaksana atau pengamal ideologi itu sendiri atau pemerintahan itu sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak melihat hubungan antara umat Islam dengan Pancasila di masa lalu? Di masa lalu memang dulu di zaman Orde Baru bukan ya, kembali dari tadi, bukan dengan Pancasilanya sebetulnya. Sebetulnya orang Islam itu banyak sekali yang membela Pancasila. Karena cuman tuntutan umat Islam itu terhadap pemerintahan di masa itu, semaksimalnya Pancasila itu harus diamalkan dan keadilan-keadilan sosialnya itu harus dilaksanakan, sehingga banyak tuntutan dari umat Islam untuk kepada pemerintahan itu sendiri untuk melaksanakan Pancasila itu, karena dilihat banyak sekali pelanggaran terhadap Pancasila. Jadi kelihatannya ideologi Pancasila, kembali lagi, ideologi Pancasila dengan Islam itu kelihatannya bertentangan, padahal kalau menurut pandangan saya tidak bertentangan sebetulnya Pancasila dengan agama. Kemudian, apakah pernah ikut penataran P4 di masa lalu? Oh, di masa itu kan, di masa Orde Baru sepertinya wajib. Kalau masa-masa seorang setelah dewasa, kalau saya ingat sampai 30 tahun itu di setiap kelurahan itu setiap tahun itu ada penataran P4. Ada penataran P4, dan di situ kalau di zaman Orde Baru banyak sekali yang paham dengan Pancasila, dan dengan imbasnya istilah positif dan negatifnya itu sangat banyak sekali. Kalau orang-orang di masa Orde Baru itu banyak yang paham dengan Pancasila, sehingga kalau ada ideologi lain seperti ideologi komunis itu sangat rentan. Orang-orang sangat rentan sekali karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dan ada lagi, setelah dia memahami Pancasila, anak-anak muda di masa itu malah semakin paham apa yang kekurangan-kekurangan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahan masa itu, dan sehingga banyak anak muda yang kreatif, dia menghafal Undang-Undang 45. Karena kalau dia hafal Undang-Undang 45, dia melawan masa pemerintahan itu dengan Undang-Undang 45 pun dia sudah punya kekuatan sebetulnya. Jadi keuntungannya
di penataran P4 itu sendiri banyak anak muda yang paham dengan Pancasila dan banyak pula yang istilahnya sensitif sekali terhadap pemerintahan di waktu itu dan sensitif sekali terhadap yang tidak menyetujui dengan adanya Pancasila di Indonesia ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak punya pengalaman pribadi terkait pelaksanaan Pancasila di masa lalu? Sebetulnya kalau pemahaman pelaksanaan Pancasila itu tidak punya pengalaman, tetapi kalau pribadi saya itu sebetulnya Pancasila itu karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan semua agama yang dibolehkan di Indonesia. Otomatis kalau orang yang melaksanakan agamanya masing-masing di Indonesia ini, dia sudah otomatis melaksanakan Pancasila sebetulnya. Dan baik, yang seterusnya. Sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.